Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusuf Andi SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja tentang program profesi guru di Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Ya, oke, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kesempatan. Silakan Anda untuk duduk di tempat duduknya. Ya. Nah, itu simpan dulu baru belajarnya. Ya. Baik. Nah, jadi ya kita harus memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kesehatan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama ya belajar ya. Oke, silakan cari tempat duduk yang pas, jangan banyak berpindah-pindah supaya nanti mudah dalam pengkondisian. Ya, silakan isi dulu yang depan. Ya. Oke. Siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Siapa kan? Nah, siapa? Rafa. Kalau Bapak lihat di sini sudah ada Faza Muhammad Alfayan. Izinnya kenapa Kang? Orang tuanya sakit, mudah-mudahan orang tuanya sudah disembuhkan. Hafiz Irfan Jidan. Sakit dirinya. Oke, mudah-mudahan tapi juga diberikan kesembuhan supaya bisa kembali setelah sebulan. Bapak lihat banyak sekali yang izin di sini ya. Putra Rayuda, terus Rafa, Fatur Rahman dan Pak Raida. Saya ada Pak. Ada. Ini tanggal berapa nih? Waduh, ya. Oke. Ya, Bapak berikan dulu tanda atas kehadiran kalian. Oke, anak-anak sekalian, ya. Nah, pada hari ini kita akan beranjak ke materi berikutnya. Kemarin Bapak sudah menyampaikan masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu kemarin yang dipelajari apa saja? Ya, Japran, produksi itu termasuk masalah apa? Ekonomi pasti benar sekali. Ya, yang ditemukan oleh Adam Smith. Terus berikutnya, adakah masalah lain dalam ekonomi ini? Tadi benar ada produksi, di kelas itu ada distribusi, ada konsumsi. Adakah masalah lainnya? Ada? Ya. Yaitu masalah ekonomi modern berkaitan dengan what itu apa? Oh, bagaimana dan ya. Nah, jadi dari sekian masalah ekonomi itu ya akan berbeda-beda penanganannya di setiap negara. Makanya para ahli merumuskan beberapa sistem ekonomi pada kesempatan kali ini. Adapun sistem ekonomi yang akan kita pelajari nanti adalah yaitu untuk memecahkan soal-soal yang ada di persoalan-persoalan yang ada di negaranya masing-masing. Ya. Nah, apa sih manfaatnya bagi kita mempelajari apa sistem ekonomi? Gitu ya. Barangkali suatu saat kalian menjadi pemangku kepentingan di negara Indonesia ini, sehingga nanti bisa menentukan mau pakai sistem yang mana. Atau kita bisa melihat, oh ternyata Amerika pakai sistem ekonomi X, berbeda dengan negara India, berbeda dengan negara Cina, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, ya, Bapak untuk menampilkan slide, ya. Menampilkan slide materi pada kesempatan kali ini. Kalau di buku kalian ya itu terdapat di halaman 22 ya. Silakan semuanya anak-anakku ada di halaman 22 ya, terkait dengan pembahasan sistem ekonomi. Nah, tentang judulnya bab 2 kemarin melanjutkan mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sekarang termasuk ke dalam pertemuan kedua, yaitu sistem ekonomi. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya. Sebenarnya ini sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya mengenai kompetensi dasar yang harus kalian ketahui agar pembelajaran kita terarah. Ya, antaranya, nah, termasuk KD kedua, titik 2, menganalisis masalah ekonomi
dalam sistem ekonomi, dan dari segi psikomotoriknya menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jadi nanti ada sesi kelompok dan ada sesi presentasi karena judulnya juga menyajikan. Nah, ini yang termasuk kompetensi dasarnya. Lalu yang termasuk ke dalam tujuan pembelajaran yang ingin diraih pada kesempatan hari ini diantaranya, nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, ya, kalian bisa menganalisis tentang sistem ekonomi. Oh, sistem ekonomi liberal kayak gini, tradisional seperti ini, gitu kan? Nah, yang kedua adalah terampil dalam menyajikan hasil temuan. Nah, kalian bisa memasukkan hasil temuan dari buku-buku dari internet ke dalam KKPD yang nanti Bapak akan berikan dalam bentuk tablet, ya. Gitu. Terus yang terakhir, nah, setelah kalian terampil, kalian bisa menampilkan sikap kritis, ya, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, ya. Ini masalah yang kalian kita hadapi. Apa itu yang gambar pertama? Produksi. Kedua, distribusi, gas, subsidi, ya. Dan terakhir adalah kegiatan konsumsi, itu termasuk masalah relasi. Oke, ya. Sebelumnya Bapak pengen bertanya dulu kepada kalian, ya. Bertanya dulu. Nih, apa sih yang kalian sudah pahami, kalian ketahui mengenai sistem ekonomi? Ada yang tahu? Coba. Ya, bro ya. Usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, pendapat yang bagus, tapi kurang tepat. Ada pendapat lain mengenai sistem ekonomi. Ya, kalau tadi lebih cenderung ke kebutuhan. Ya, sistem ekonomi. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Cuk, ada yang mau berpendapat? Barangkali Jabran mau menyampaikan mengenai sistem ekonomi? Ada? Ya, silakan. Iya, bagus sekali, ya. Jadi sistem ekonomi itu, ya, adalah sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi negaranya sendiri. Namanya siapa? Ibrahim. Tepuk tangan untuk Ibrahim. Ya, oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sistem ekonomi, Bapak ingin menyampaikan macam-macam daripada sistem ekonomi. Coba yang tahu macam-macam sistem ekonomi? Ada yang tahu macam-macamnya? Silakan jawab. Sistem ekonomi tradisional seperti pasar atau kapitalis, ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Iya. Terus ada apa lagi? Oh, sudah ya. Yang dipelajari pada hari ini adalah seperti itu. Jadi macam-macam dari sistem ekonomi, ya. Di sini ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua adalah sistem ekonomi pasar atau disebut juga liberal, bebas, kapitalis, itu ismin, sama saja. Yang ketiga adalah sistem ekonomi sosialis, terpimpin atau komando. Dan terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Ya, jadi kalau Bapak boleh uraikan daripada sistem ekonomi ini, ya. Nah, di sini sistem ekonomi ini ada 4. Nah, ada 4. Nanti Bapak akan jelaskan juga yang termasuk di dalamnya persamaannya. Pertama, ya, sistem ekonomi tradisional. Nah, tradisional. Nanti kita akan pelajari. Kedua adalah sistem ekonomi bisa disebut pasar, ya. Bisa disebut bebas, ya. Yang ketiga bisa disebut dengan liberal. Nah, yang terakhir bisa disebut dengan sistem kapitalis. Nah, ya. Yang ketiga ada sistem ekonomi. Nah, yang Bapak tampilkan adalah sosialis. Nah, sosialis ini persamaannya dengan komando, ya, komando terpimpin. Nah, terpimpin atau
terpusat, benar. Nah, dan terakhir adalah sistem Campuran. ekonomi. Nah, campuran. Oke, tepuk tangan untuk Jatran yang tadi sudah menyampaikan macam-macam. Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak yakin kalian semuanya senang nonton ya? Senang nonton, suka film. Nah, Bapak ingin memberikan sesuatu itu tetapi yang berhubungan dengan pelajaran. Oke, ya. Diamati, ya. Amati video yang akan Bapak sampaikan dulu. Ya, oke. Hai, kalau mengenai masalah pokok ekonomi di video sebelumnya, pasti kamu bertanya-tanya, bagaimana ya cara mengatasinya? Ternyata cara tersebut sudah ditemukan oleh para ekonom dulu. Cara itu kita sebut dengan sistem ekonomi. Oke, aku akan membawamu ke daerah pedalaman ini, di mana di sini masih sangat tradisional. Di sini penggunaan teknologinya masih sangat sederhana. Lihat itu. Ada seorang warga membawa hasil panennya berupa singkong dan menukarnya dengan telur. Iya, masih ada juga di sini. Di sini orang-orang bekerja tanpa mengenal pembagian kerja loh. Mereka melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, yang dilakukan masyarakat di sini termasuk sistem ekonomi tradisional. Meskipun dengan ciri tradisional, jangan salah loh, sistem ini masih memiliki kelebihan. Mereka melakukan persaingan yang sehat. Silakan diperhatikan videonya juga. Itu sangat erat. Lihat, rumah-rumah mereka masih sederhana dan mirip-mirip kan? Nah, ini menandakan tidak ada kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat. Tidak ada eksploitasi sumber daya alam di sini, apalagi Tidak ada eksploitasi sumber daya alam di sistem ekonomi tradisional. ada juga kelemahannya yang menjadikannya tidak lagi digunakan di berbagai negara. Kelemahannya yaitu produktivitas di sini masih rendah Karena alat yang digunakannya masih tradisional, bukan modern, sehingga produktivitasnya rendah. lambat dan juga tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di sini. Mereka banyak tergantung dengan alam. Oke, kamu sudah paham kan bagaimana sistem ekonomi tradisional ini? Saat ini hanya sedikit negara yang masih menerapkan sistem ini. Negaranya ya, Hanya daerah-daerah tertentu saja. Ada di Afrika Tengah. Afrika masih menganut sistem ekonomi tradisional. Desa ini pasokan listrik juga sangat lambat. Ada juga Haiti. Ya, jadi di sana, di Afrika itu banyak negara yang negara miskin. Nah, sehingga masih banyak yang menganut sistem ekonomi tradisional yang lebih cenderung mereka bertransaksi itu secara barter, tukar-menukar barang antara orang yang satu dengan orang yang lain. Indonesia ternyata ada juga terletak di lebar bagian. Nah, ini di Indonesia juga ternyata ada yang mana sistem ekonomi tradisional ini, ya, walaupun ini masih di pedalaman. Ya, yang baru ketahui di Banjarmasin juga ada yang mereka ketika mau bertransaksi itu pakai perahu, tapi di pedalaman sehingga dia menukarkan barang berbayar dengan barang yang dimiliki. Itu ya, beras dengan daging, beras dengan pisang, gitu ya, yang dikira setara. Oke. Dari video yang tadi kalian tonton, apa yang bisa kalian amati dari video tersebut? Apakah itu? Produktivitas masyarakat. Nah, sistem ekonomi tradisional produktivitasnya masih rendah, kan? Benar sekali. Ya. Andre? Ya. Ada lagi yang mau berpendapat mengenai sistem ekonomi tradisional ini? Dari video yang tadi kalian amati? Adakah? Oke, ya. Jadi di dalam sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang diterapkan secara turun-temurun, ya, secara turun-temurun, ya, dari kakek, dari apa? Kalau di Sunda ada udah ada jagawara gitu ya. Nah, dan mengandalkan alam serta tenaga kerja. Nah itu ya. Adapun ciri-cirinya, anak-anak sekalian, dari video yang tadi kalian nikmati itu adalah teknik produksinya masih sederhana, ya, alatnya masih tradisional sehingga tidak bisa banyak. Yang kedua, modalnya sedikit.
Ketiga, masih menggunakan sistem barter. Yang keempat, belum ada pembagian kerja. Dan terakhir adalah masih terikat tradisi. Kalau mau berpergian itu masih terpaku bagi pahing pon. Ya. Oh, jangan hari ini, takut siang. Nah itu masih terikat tradisi. Ya. Oke, inilah sistem barter yang Bapak contohkan, menukar antara daging dengan ikan. Ya. Ketika mereka menganggap itu setara, maka itu bisa digunakan. Maka ada Smith, ya. Yang judul bukunya apa? The Web of Nation. Ya, jadi dikemukakan Adam Smith dalam judul bukunya The Web of Nation. Nah, adapun sistem ekonomi pasar ini adalah ya sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonominya itu mulai dari kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi itu diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Adapun ciri-ciri daripada sistem ekonomi yang ada adalah bebas memiliki barang dan modal. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk laba maksimal, persaingannya bebas, ya. Terus peran modal sangat penting dan terakhir peran pemerintah tidak secara langsung. Artinya di sini sangat kecil sekali peran pemerintah dalam sistem ekonomi pasar atau liberal ini. Oke, kita langsung ke ini contohnya ya supermarket ya. Ini termasuk sistem ekonomi pasar. Ya, tidak dikelola oleh pemerintah kecuali pasar-pasar tradisional yang masih ditutup oleh pemerintah ada harga dasarnya. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga. Sebelum yang ketiga, silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri semuanya berdiri. Beranjak dari bangkunya, silakan. Ya, berdiri dulu, berdiri sebelum kita menyaksikan video yang ketiga. Halo. Ya, oke silakan berdiri. Oke, semuanya tangan kanan ke atasan. Tangan kiri diganti. Tangan kiri. Semakin cepat. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Semuanya pegang dagu. Adakah yang pegang lidah? Oke, ya. Kalau tidak ada, berarti sudah konsen semua. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Nah. Oke, selamat menyaksikan video yang ketiga ini. Ya. Aku akan mengajakmu meneruskan akan membahas mengenai destinasi kita berikutnya. Masih banyak negara yang akan kita kunjungi loh. Yuk kita ke Cina. Kita lihat bagaimana sistem ekonomi di negara ini. Kita sudah sampai di negara Cina nih. Wah, ramai sekali masyarakat di negara ini. Lihat masyarakat itu. Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan pemerintah. Yap, masyarakat di sini memiliki pekerjaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Di sini semua alat produksi dan sumber-sumber daya juga dikuasai pemerintah, sehingga tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Silakan perhatikan. Selanjutnya kita ke negara Korea Utara. Sampai juga kita di negara Korea Utara, Cina, yang melakukan sistem ekonomi sosialis. Kegiatan ekonomi Ya, diatur sepenuhnya semuanya oleh tergantung pemerintah. pimpinan, Nah, tergantung pemerintah. Siapa ini pemimpin Korea Utara? komando. Kim. Ya. Kamu juga bisa menyebutnya dengan sistem ekonomi sosialis. Cina, ada yang tahu? Yang sudah kamu lihat tadi, sistem ini dikendalikan oleh pemerintah, mulai dari menentukan barang dan jasa apa yang akan Diatur semuanya oleh pemerintah. Pemerintah memegang peran penuh dalam kegiatan sistem ekonomi sosialis ini. Semuanya diatur oleh pemerintah. Selain negara-negara yang sudah kita Kuba, selain tadi Cina, Korea Utara, Kuba, ya, Vietnam. Nah, meskipun terkesan memiliki termasuk juga menganut sistem yang sama. Ya. tapi sistem ekonomi komando ini tetap memiliki beberapa kelebihan loh. Dari sistem ini, pemerintah lebih mudah mengendalikan masalah ekonomi seperti pengangguran dan inovasi, sehingga keadaan perekonomian relatif stabil dan juga relatif mudah melakukan distribusi pendapatan dan pengendalian harganya. Nah, tujuannya pemerintah Juga bebas turut campur dalam kegiatan tersebut supaya lebih mudah dalam mengendalikan harga. Tidak ada yang memonopoli, ya. Jadi bisa diakui hampir pribadinya. Ya, benar. Itulah yang menjadi kelemahan dari sistem ekonomi ini. Sistem ini juga dapat mematikan kreativitas
Nah, namun sistem ekonomi komando ini bisa mematikan kreativitas manusia karena semuanya diatur, didikte, ya, didikte oleh kualitas yang dihasilkan tidak maksimal. Wah, tinggal beberapa negara lagi yang akan kita kunjungi. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Ibu juga termasuk Pak. ya seperti itu. Benar, Andrea. Jadi apa yang kalian bisa amati dari sistem ekonomi sosialis ini? Ya, semuanya diatur oleh pemerintah. Ada lagi selain itu? Ada lagi? Yang memakai sistem ekonomi komando terpusat merupakan komunis. Paham komunis rata-rata ya. Oke, tidak salah ya, benar juga. Oke, nih sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan. Artinya dominan itu dia kalau dari persentase 100% itu hampir 90% itu diatur oleh pemerintah. Ya, dalam mempengaruhi dan mengendalikan perekonomian. Ada pun ciri-cirinya sistem ekonomi yang menggunakan sistem ekonomi sosialis ini adalah sumber daya dikuasai pemerintah, hak milik tidak diakui, kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Ya, ini contohnya. Ya, gambar siapa ini? Pemimpin daripada Mao Zedong dari Cina yang salah satunya menerapkan sistem ekonomi terpimpin, komando, terpusat atau sosialis. Ya. Terakhir, perhatikan tayangan video keempat. Ya. Aku mau menemani perjalananku lagi, mengelilingi negara-negara di dunia ini. Masih keliling dunia kita ya, masih keliling Kita dunia. masih melihat sistem ekonomi di setiap negara. Terakhir kita membahas sistem ekonomi Kita campuran. akan mengunjungi Ya. beberapa Negara mana saja yang mengandung sistem ekonomi campuran di ini? Indonesia ya. Destinasi negara selanjutnya yaitu Oke. India. Nanti ada kalian kalau berbicara, ada kalian yang berbicara dengan Bisa ya, melihat nanti ada waktunya. pasar negara India. Menggunakan alat belajar Di kalian. sana ada pedagang dengan konsumennya sedang melakukan tawar-menawar. Di negara India ini, harga-harga ditentukan sendiri oleh mekanisme pasar. Lihat India ya. India Yang mana sistem ekonomi campuran pertama adalah India. Setiap tokonya loh. Jadi di sana Pemerintah di negara nah, India ada yang diskonnya sama ya. harga dasar Ini atau floor price. sama semua. Jadi orang-orang itu nggak bakal pindah toko. Kalau pabrik beras di daripada negara sistem India ekonomi tidak sama diskonnya ya. banyak loh. Diskonnya 5.000 ya 5.000 Ini semua. akan menyebabkan harga Tidak beras ada yang berbeda. naik. Berbeda dengan sistem ekonomi Ini tadi juga sistem ekonomi termasuk liberal bisa beda-beda karena laba profit yang diutamakan. Kalau di sistem ekonomi liberal bervariasi, ada 50%, ada 30 dan orang-orang kita cenderung ke Selanjutnya kita diskonnya yang lebih Filipina. besar ya dari Di 50%, negara 80%. Ya. ekonominya juga sama Nah, dengan negara kedua adalah India. Filipina. Dia Selain daripada negara India adalah Filipina, negara yang memiliki sistem ekonomi campuran ini. yang berjalan beriringan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Artinya perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah itu bersatu padu dan kebijakan fiskal, iya. moneter, Ya. serta Kebijakannya oleh kedua pihak ini swasta. tidak ada yang diberatkan. Nah, negara India Ya. dan Filipina ini menerapkan sistem ekonomi campuran, di mana sistem ini kombinasi antara sistem ekonomi pasar atau kapitalis dengan sistem ekonomi komando atau terpusat. Dengan sistem ini, kreativitas dan inisiatif individu dapat berkembang. Nah, Dan dengan juga sistem ekonomi campuran ini, kreativitas manusia dapat berkembang karena ada unsur swasta dan juga yang diatur oleh pemerintah. Iya, nanti hasil produksinya bervariasi. Kalau memang fiturnya semakin kesini semakin bagus, fitur-fiturnya semakin canggih. Nah, makanya Nokia yang tidak bisa memberikan inovasi akan tertinggal. Ya, BlackBerry ya. Sekarang yang lebih adalah seperti apa yang sudah maju sekarang? iPhone, terus apa lagi? Xiaomi, ya. Samsung juga mulai bangkit membaca permintaan pasar. Karena ada intervensi dari pemerintah dalam sebuah perekonomian campuran, intervensi pemerintah Nah. ambil dalam kadar atau derajat yang berbeda. Tadi kalau di terpimpin mendominasi di sini ya di campuran ini ternyata ada kadarnya. Tenang, masih ada yang swasta, tidak boleh sepenuhnya. Ya. Pada kenyataannya tidak ada negara yang benar-benar murni memakai sistem ekonomi. Tapi yang bisa kita ambil hikmahnya ya dari sistem ekonomi yang kita pelajari
Ya, tidak ada yang baku. Kadang-kadang Indonesia sistem demokrasi Pancasila, tapi kadang-kadang ada yang komando, ada yang wilayah ini. Ada yang liberal, ada yang liberal. Ya. Oke, apa yang bisa kalian perhatikan dari gambar atau video yang keempat ini? Pemerintah dan swasta ini apa bekerjasama. Ya, pemerintah dan swasta bekerja sama dalam perekonomian. Ada yang lainnya? Bapak pengen dengar dari kubu yang lain, ya? Adakah yang mau berpendapat dari video yang kalian amati tadi? Ya, memang gak seru kalau nonton kayak gini. Kalau nontonnya apa? Nontonnya Jurassic Park, ya, nontonnya itu. Tapi ini adalah bagian dari pembelajaran, gitu ya. Kalau kalian sudah menyenangi video-video pembelajaran, akan mudah kalian belajar karena mendukung dalam pengerjaan sawah dan sebagainya. Oke, sistem ekonomi campuran ini ya adalah gabungan dari sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi pasar. Ya, apakah bisa sosialis dengan tradisional? Bisa sih bisa, tapi tidak match karena sosialis ini ya berbeda di pengaruh teknologi dan sebagainya. Kalau ini masih tradisional segalanya, gitu ya. Terus ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, gabungan dari sistem ekonomi pasar dan sosialis, ya, sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah, ya, dan peran pemerintah antara pemerintah dan swasta itu berimbang, ya. Oke, kurang jelas ya kalau dari sini ya. Pokoknya nanti kapan-kapan bisa dibenarkan supaya gambarnya HD, gitu ya, atau karena pengaruh proyektornya ya. Nah ini gabungan, ya, gabungan dari sistem ekonomi. Gambar pertama gambar sistem ekonomi apa? Komando. Gambar kedua pihak swasta. Ya, oke. Nah tadi Bapak berbicara sangat banyak, sekarang giliran kalian yang akan bekerja. Ya, oke. Bapak minta dari Jafran, ya, berhitung 1 sampai 8. Ya, terus setelah angka 8 balik lagi ke angka 1. Silakan Jafran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diingat-ingat ya, angka yang kalian sebutkan ingat-ingat. 7, 8, balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ya, oke, silakan masing-masing angka 1 berkumpul dengan angka 1, angka 2 dengan angka 2, angka 3 dengan angka 3. Silakan berkumpul dari kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok sekali lagi menyalakan Bluetooth. Ketua kelompok ya, menyalakan Bluetooth supaya Bapak bisa mengirimkan file ini dalam airdrop. Ya. Oke, sudah dibuka Bluetoothnya. Bapak akan airdrop yang sudah muncul Mahisa, Noval, Jafran, Muhammad Meki, siapa lagi? Yang dulu ketuanya silakan Ramji. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 8 ya. Oke, Bapak kirim nih. Kalian buka di ketua kelompoknya saja, ya. Nah, silakan dibuka di browser. Ya, itu dalam bentuk minor, dibuka dulu di DOM, ya. Oke, itu sudah terkirim, kalian sudah terkirim, dibuka. Ya. Oke. Ada yang belum terkirim? Ya itu Padlet. Sudah KKPD-nya dalam bentuk Padlet. Ya. Sudah terkirim. Kalau sudah dibuka di browser, ya, di Safari, ya. Siapa? Oke, tahan. Seperti ini, kalian bisa mengisi melalui komen sesuai kelompoknya masing-masing. Baca dengan jelas contoh soalnya masing-masing. Ya, nanti akan langsung input jawabannya. Ya, silakan. Ya, silakan untuk mengisi tiap kelompok. Ya, nah jawaban juga Bapak lihat sudah ada. Ya, di copy di Safari di alamat ini di atas. Ya, nah itu sudah kebetulan teman-teman sudah terbuka. Silakan berdiskusi. Untuk bukunya ada di halaman referensinya halaman 22 sampai halaman 24. Ya, tinggal mengisikan tugas kelompok masing-masing. Ya. Silakan kerjasama. Jadi nilai kelompok akan menjadi nilai yang sama dengan anggotanya. Kalau anggota tersebut misalkan kelompok 1 80, semuanya 80. Ya, nilainya. Silakan tinggal diisi. Jawabannya komen.
Boleh jadi silakan boleh dikerjakan ya, referensinya ada di buku, silakan. Iya, tinggal ketik komentar, tuliskan jawaban, ketik ya. Baca dulu pertanyaannya, jangan lupa. Lalu nanti kalian akan mengisi ya, mengisi LKPD yang kamu berikan. Ini yang ini sama jawaban. Ya, bertiga satu. Ya. Ini yang Enggak, satu orang saja. Tinggal satu orang saja. Pak itu masih menggunakan bangku itu Ada di buku. Ini komentar ya. Silakan. Nih, ya. Ada kesulitan? Dibuka bukunya nih. Ini kesulitan ya. Nah, bisa dimasukkan sebagaimana sebentar ya. Ya, oke. Silakan. Ada kesulitan kelompok berapa nih? Kelompok 5 atau berapa? Ya. Lancar? Oke. Nah, oke, bagaimana masukan? Silakan. Aisyah nih lagi kerjain nih. Ya, Aisyah lagi kerjain. Ya, lagi mengerjakan menjawab soal daripada kelompok jeli ya, jeli. Karena ada yang kayak keunggulan, ada yang kayak juga tentang kelemahan. Sistem ekonominya jangan salah. Ya, ada yang terbagi tradisional, ada yang terbagi pasar, ada yang terbagi sosialis dan Cung yang sudah selesai? Oke, sudah 3 kelompok ya? Oke, silakan 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Oke, kelompok 1 juga sudah selesai. 1, 2, kelompok 3, kelompok 7. Ya, kelompok 4. 8 sudah. Oke, kelompok sudah selesai ya. Oke, Mbak Isa di stop screen dulu. Nah, silakan kepada ketua kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas mengenai hasil pengerjaannya. Ya, di screen dilakukan. Silakan. Ya, jadi moderatornya siapa? Sarul. Oke, Sarul jadi moderator. Nanti Jabran jadi penyajinya. Ya, tadi. Oke. Ya, bisa screennya. Nah, oke. Oh, ada ini. Ya, silakan bisa dibacakan ya. Ya, silakan bisa dibacakan. Oh, gitu sih, Pak. Itu ya, Pak. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Pertanyaannya adalah sistem ekonomi yang kalian ketahui saat ini adalah sistem ekonomi tradisional. Analisis kalian termasuk dalam keunggulan dari sistem ekonomi tradisional. 1. Persaingan sehat dan ketuakan syariah. Ya, silakan bisa dicontohkan dengan yang ada di buku. Apakah sudah benar? Ya. Terus dan kan oleh 2. Berhasil melakukan sistem bantal. Ya. 3. Rendahnya kesenjangan ekonomi. Ya. Terus sudah. Oke. Silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan dulu ditulis. Sependapat semuanya? Ya, kalau yang sependapat silakan kasih bintang. Ya, kasih bintang di atas. Kasih bintang semuanya ya. Kasih bintang. Dan kasih bintang. Jabran sudah mendapatkan bintang berapa ya? Baru 3. Ada lagi yang sependapat dengan Jabran? Silakan kasih bintang ya. Ya. Oke, sudah ada berapa Jabran? 4. Baru 4 kelompok yang memberikan bintang. Apakah tidak sesuai? Ada yang tidak sesuai? Atau sesuai? Oke, terima kasih. Silakan Jabran bisa. Kelompok kedua silakan untuk bisa mempresentasikan di depan. Ya, silakan ini rolling. Ya, ini rolling. Masukkan kemudian 1, 3, 4, 5. Oke, klik beta. Nah, tinggal dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini dari kelompok 2 ingin menyaksikan
dari hasil analisis kami. Dan di sini ada soal dari sistem ekonomi yang kalian ketahui. Salah satunya adalah sistem ekonomi tradisional. Analisis lainnya termasuk dalam kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Dan setelah kami teliti lagi dari buku, kami sudah mendapatkan hasilnya. Yang pertama, sumber literasinya dari buku ya. ya, yang pertama bisa dibacakan kami dapatkan. Silakan. Produksi akarnya masih ada. Ya. Terus? Kedua, Dimas. Waduh, belum dibacakannya udah nilai udah banyak nih. Luar biasa nih. Terus? Untuk para pemuda, teknologi sederhana ekonomi kritis tidak berkembang dan mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang setuju dengan pendapatnya kelompok 2 tentang kelemahan sistem ekonomi tradisional. Setuju semuanya? Silakan bisa memberikan bintang ya. Bisa memberikan bintang terhadap kelompok 2. Ya. Sudah ada berapa? Ya kan? 7. Sudah ada 7 ya. Alhamdulillah. Silakan bisa kembali. Oke, ya. Kita bahas 2 kelompok lagi. Kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Silakan duduk ya. Andrea bisa duduk dulu ya. Bisa duduk dulu. Enggak apa-apa. Biarin aja Pak Pilih. Tidak usah dikeluarin dulu. Ya. Oke. Ya. Baik, berarti Cung yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Yang mau menyampaikan, yang kita pelajari hari ini apa saja? Cung. Oke, silakan Andrea. Apa yang dibahas pada hari ini? Sistem ekonomi. Ya, dalam sistem ekonomi ada macam-macamnya. Apalagi sistem ekonominya? Jenis-jenisnya apa saja? Ya. Oke, itulah mengenai macam-macamnya dari sistem ekonomi. Terus kalian juga sudah mengerjakan kelebihan dan kekurangan daripada sistem ekonomi. Ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, silakan kalian buka di halaman 24 sampai 25 itu ada soal uji kompetensi yang kedua yang berhubungan dengan materi pembelajaran saat ini. Ya. Oke, karena waktunya sudah tidak cukup, silakan Bapak kerjakan di rumah, ya, bisa berkelompok, bisa mandiri. Nanti pekan berikutnya, selain akan ada penampilan dari kelompok yang sudah Bapak jadwalkan, juga akan ada pembahasan soal daripada uji kompetensi yang kedua. Ya, baiklah, ya. Dan hasil daripada tadi ini yang di depan, kalian bisa screenshot masing-masing. Ya, bisa disebarkan ke kalian masing-masing supaya ada pembelajaran, ada materi yang kalian pelajari. Ya, tinggal dibaca aja nanti di rumah ketika dibutuhkan. Oke. Untuk ketua kelas, ya, silakan untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini untuk memakai pembelajaran. Dan melestarikan Bila terpercaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin